Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melia Roza. Saya berasal dari instansi tempat saya bekerja, SMA Negeri 1 Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau. Nomor identitas saya yaitu 39049, yang mana pada hari ini saya adalah peserta BEMTEK Kalop UPI angkatan 39. Di sini pada kesempatan ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan Freon Master. Jadi di sini gambaran mengenai Freon itu adalah sistem manajemen sekolah sumber terbuka dan gratis yang sebelumnya dikenal sebagai ITAP, yang digunakan untuk manajemen kelas dan pemantauan komputer. Ini berfungsi secara efektif pada Windows dan Linux. Jadi untuk persiapan penggunaan Freon ini yang pertama yaitu pada persiapan download, di mana kita bisa melihat spek laptop yang kita gunakan, yaitu kalau di sini saya bisa menggunakan spek laptop saya yaitu 64 bits ya, dan 32 bits. Di sini kita akan melihat dulu dengan cara membuka disk PC ya, disk PC laptop. Kemudian kita klik kanan, lalu kita tekan properties. Di sini kita bisa melihat sistem tipe laptop kita, di mana 64 bits operating system. Jadi kita bisa menyesuaikan dengan sistem tipe laptop kita masing-masing untuk mendownload Freon ini. Jadi untuk langkah-langkah dari penggunaan Freon ini ada 5 tahap yang bisa kita gunakan. Yang pertama adalah install Freon di komputer master. Yang kedua adalah konfigurasi komputer master. Ini komputer master yang nanti akan memantau komputer klien atau komputer siswa. Jadi komputer master ini biasanya yang ada di meja guru atau di meja ruang TIK. Sedangkan install Freon di komputer klien ini adalah komputer murid. Jadi langkah yang keempat adalah konfigurasi komputer klien dan monitoring serta controlling. Jadi untuk itu mari kita lihat langkah demi langkah dari 5 tahapan dalam menggunakan Freon ini. Jadi untuk dari 5 tahap, yang pertama install Freon di komputer master. Jadi yang pertama kita klik Google Chrome, kemudian kita masuk pada Freon, kita klik Freon di sini ya, Freon. Kemudian kita pilih download Freon. Nah, seperti yang katakan tadi, sesuai dengan spek laptop kita. Jadi tadi saya 64, maka di sini kita bisa menggunakan Windows 64. Kemudian ya di sini dikatakan juga menggunakan Windows 10 ya. Jadi sesuai dengan spek laptop kita masing-masing. Kemudian di sini setelah itu kita download Windows. Kemudian setelah kita download Freon, kita masuk pada tahap install ya, untuk konfigurasi komputer master. Di sini kita install, kita ikuti langkah-langkahnya. Dan untuk komputer master ini atau Freon master atau komputer master, untuk tahap centang ini kita biarkan 2 centang hijau pada Freon master dan interception drive ya. Maka kita install. Ini kita tunggu penginstalannya. Setelah diinstal ya, ini kita cara menginstal di komputer master atau konfigurasi komputer. Ini setelah selesai kita install, kita kembali ke konfigurasinya. Ada general, di sini ada methods. Method ini kalau yang baru pertama diinstal dia akan menjadi logon authentication. Maka kita akan memilih jadi key-value authentication. Kemudian ada service master access
kontrol ini kita abaikan, kita lanjut ke authentication key. Di sini kita akan membuat nama. Ini kita boleh membuat, saya sini membuat dengan nama saya Melia Roza. Kemudian kita klik OK dan OK lagi, dan keluar dua tipe, ada privat dan publik. Ini privat, ini adalah untuk komputer master yang kita punya, dan publik ini nanti yang akan kita ekspor ke komputer klien. Maka di sini kita bisa mengekspornya, kemudian kita simpan saya simpan di sini saja di dokumen. Ini yang lama, kemudian hapus dulu. Kemudian saya klik di sini save, yes. Oke. Tidak bisa di sini, saya klik di desktop saja. Kemudian saya yes, simpan. Kemudian setelah itu, setelah kita ekspor key ini tadi, kita langsung masuk ke location komputer. Di sini saya juga sudah membuat labnya ini kita hapus terlebih dahulu. Ya, kemudian saya menambah, kita tekan tambah, kita tulis yang baru, lab Melia baru. Lab Melia saja, lab Melia. Kemudian ya, seperti yang kita katakan tadi, ya, di sini ada name. Name ini adalah tipe komputer klien yang akan kita masukkan di name ini, ya. Di sini kita sudah masuk pada komputer klien, di mana seperti yang saya katakan tadi, kita bisa membuka disk PC dari komputer klien untuk melihat jenis tipe komputernya. Jadi kita cari disk PC, klik kanan, properties, ya device nama komputernya. Ya, di sini ditulis desktop OAPCAF7. Maka nanti kita akan melihat, kita akan menulis, ini kita copy, ini kita akan pindahkan ke Feyon konfigurasi di komputer master. Jadi kita klik di sini untuk device name komputer klien, yaitu desktop OAPCAF7 ya. Dan kita kontrol, tulis juga di host address ya. Kemudian setelah ini kita tulis, maka kita tekan, kita pilih apply ya, kita klik apply ya. Kemudian kita tadi kembali lagi bagaimana cara menginstal Feyon di komputer klien. Sekarang kita masuk pada install Feyon di komputer klien. Jadi di sini kita buka sama seperti tadi, kita buka Google Drive. Kemudian kita klik Feyon, kita enter. Ya, kemudian kita klik download Feyon. Langkah untuk mendownloadnya sama ya. Nah, jadi untuk Windows-nya kita menggunakan Windows 64 sama dengan tadi komputer master.
Jadi di komputer master tadi menggunakan Windows 64 bits, maka kita menggunakan Windows 64 bits. Karena di sini Windows-nya sama untuk Windows 10 ya. Kemudian kemudian kita download. Setelah kita download, langkahnya sama dengan menginstal Xeon di komputer master tadi, cuman ada beberapa yang berbeda sedikit untuk install Xeon di komputer klien. Kemudian kita masuk pada penginstalannya, ya. Kita tekan yes. Ya, ini kita ikuti langkah-langkahnya, kita tekan next. Di sini ada sedikit perbedaan antara komputer master, install komputer master dan komputer klien. Untuk pada komputer klien kita tidak mengklik Xeon Master, tetapi kita langsung hanya mengklik Interception Drive aja. Lalu kita install. Ya. Kemudian run ini kita biarkan saja lalu finish. Kemudian kita akan pergi ke konfigurasi langkah keempat, konfigurasi komputer klien. Untuk konfigurasi komputer klien, nah di sini kita akan ke nih ya, komputer ini. Konfigurasi komputer klien. Kalau metodenya yang baru diinstal ini akan keluar logon authentication. Jika ini sudah diinstal, sebelumnya pernah diinstal, kita akan memilih key file authentication. Kemudian untuk service master dan access control ini kita lewati, kita langsung ke authentication key. Untuk authentication key ini yang lama kita delete saja. Nah, di sini tadi dari komputer klien kita sudah mengesave dari key yang sudah tersave di komputer klien tadi, maka di sini tadi kita sudah ekspor dan kita pindahkan di file komputer dan lalu kita pindahkan ke flash disk ya. Untuk itu sini sudah saya simpan ke dalam flash disk. Kemudian kita impor dari key yang ada di komputer master. Ini kita impor. Kemudian local disk D, kita ambil ini yang sudah saya ekspor tadi di komputer klien. Kemudian kita open, lalu kita tekan OK. Ya, di sini akan muncul untuk public yang sudah saya ekspor tadi di komputer master. Kemudian kita masuk ke location. Di sini sudah ada nama labnya, kita hapus saja boleh. Kita hapus dulu. Jadi ini kosong, maka kita perlu menambahkan, jika ini baru dia akan kosong seperti ini tampilannya, maka kita akan menambahkan nama lab yang sama dengan komputer master tadi ya. Jadi kalau di komputer master itu nama labnya harus sama dengan nama lab yang ada di sini. Itu saya tulis nama labnya tadi adalah lab Melia. Dan untuk ini kita abaikan saja lalu kita apply. Kemudian setelah ini konfigurasi komputer klien ini selesai, kita akan kembali untuk monitoring dan controlling ya.
Di sini kita sudah kembali pada komputer master ya. Setelah konfigurasi komputer klien selesai, kita kembali ke komputer master untuk melakukan tahap yang kelima, yaitu monitoring dan controlling. Di sini kita akan langsung membuka Feyon Master, dan di sini sudah terbaca dari desktop dari komputer klien tersebut. Jadi di sini ada beberapa menu yang mungkin bisa kita gunakan mungkin untuk memonitoring pemakaian dari komputer klien ini. Yang pertama ada demo yang mungkin bertujuan untuk mendemonstrasikan dari ketika guru TIK ingin menjelaskan materi kepada muridnya, jadi tanpa menjelaskan langsung, tetapi meminta murid untuk melihat langsung dari monitor komputernya atau laptopnya dari apa yang ingin dijelaskan oleh guru tentang materi pada hari itu. Kemudian di sini juga kita bisa melihat langsung aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh atau yang terdapat pada komputer klien ini ya. Mereka sedang melakukan apa, aktivitasnya kita bisa melihat di sini ya. Kemudian kita kembali lagi untuk menunya. Di sini ada view only ya. Kita juga bisa menguasai kursor yang dimiliki oleh komputer klien. Kemudian kita bisa juga stop kembali. Kemudian kita keluar, kita kembali di sini. Kemudian ada remote view. Remote view ini mungkin berfungsi untuk mengontrol dari aktivitas yang ada pada komputer klien ini. Kemudian ada remote control yang mungkin kita juga bisa mengakses sama tadi dengan yang tertera di view only ini. Ya, kita mau buka misalkan Google, di sini kita juga bisa membuka atau mengakses dari komputer klien. Kemudian ada power on, kemudian untuk menu-menu yang ada di sini semua kita bisa gunakan. Ada text message ini mungkin kita bisa menyampaikan langsung di sini. Kita klik pesan, kita tulis hati-hati misalnya, hati-hati, nanti kita kirim, ini otomatis akan tertera pada komputer klien ya. Ini kita klik ya, ini sudah muncul pesan atau message dari kita yang bertuliskan hati-hati. Jadi kita tidak perlu lagi datang menghampiri pada pengguna dari komputer klien ini. Jadi kita bisa menggunakan menu yang ada di atas ini untuk mengontrol atau memonitoring dari segala aktivitas yang dilakukan atau yang dilakukan pada komputer master atau komputer yang sedang digunakan oleh murid kita. Demikian tutorial dari saya tentang penggunaan aplikasi Feyon ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.